Surf Boss. Bos? Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Alur cerita dari film yang berjudul Lion. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Mumbai. Bose yang telah 18 bulan terbaring dalam kondisi koma tiba-tiba terbangun dan membuat semua keluarga yang menyaksikan hal itu menjadi senang sekaligus terkejut. Namun Bose menjadi lupa ingatan. Bahkan ia tidak mengingat kedua orang tuanya hingga tidak mengingat kalau dirinya adalah Bose yang ia ingat ia bernama Godse. Tiba-tiba kepala Bose menjadi sangat sakit hingga dokter memutuskan untuk memberi suntikan penenang dan membuat Bose kembali tidak sadarkan diri. Saat malam tiba, Bose terbangun kemudian melepaskan semua peralatan canggih dari tubuhnya dan mencoba berdiri untuk keluar dari ruangannya. Bose membuka gorden penutup jendela dan melihat kedua orang tuanya tengah tertidur. Ia membuka tas yang berisi identitasnya tapi sama sekali tidak membantunya mengingat siapa dirinya. Bose melanjutkan keluar dari rumah sakit tersebut dan menikmati angin malam seorang diri. Bose yang membawa kartu ATM-nya mencoba mengingat PIN yang ada di kartu tersebut hingga tertulis nominal saldo dan bertuliskan nama Godse pada dirinya. Setelah mengambil beberapa uang, ia melanjutkan pergi ke kantor sesuai dengan ID card yang ia dapatkan dari tas orang tuanya. Resepsionis menyambutnya hangat dan mengatakan kalau Godse adalah CEO perusahaan ini. Ia juga mau mengantarnya kepada Tuan Bose yang disebutkan oleh orang tuanya. Semua terkejut ketika melihat Godse kembali, bahkan mereka merasa senang ketika melihat Godse kembali. Besole yang membawanya ke ruangannya sedikit kaku ketika Godse memintanya menceritakan bagaimana ia bisa terlibat kecelakaan. Ia mulai menceritakan kalau Godse mengalami kecelakaan karena Tuan Banner, pesaing perusahaan Godse. Karena setelah kepemimpinan Godse, perusahaan mereka yang tadinya mendapatkan keuntungan 300 crore, kini menjadi 3.000 crore. Hingga perusahaan Banner benar-benar hancur. Tak lama setelah Besole pergi, Godse mencoba melihat CV dirinya di laptop hingga ia terkejut karena yang ia ingat dirinya adalah Bose, bukan Godse. Setelah sedikit tahu tentang dirinya, Godse memutuskan untuk pergi dan menumpangi sebuah kereta. Namun di kereta tersebut ia malah terlibat perselisihan dengan preman yang ingin melecehkan seorang penumpang wanita. Godse mencoba menasihati mereka, namun mereka malah menantang Godse. Hingga mau tidak mau ia harus menghadapi mereka dan membuat semua preman tersebut tidak lagi mau berurusan dengan Godse. Tak lama Godse menumpangi sebuah taksi untuk bisa pergi ke Tata Builder. Namun di tengah perjalanan ia mengingat sebuah bangunan dan meminta supir taksi tersebut menghentikan taksinya. Ia berdiri di depan bangunan tersebut dan memutuskan untuk memasuki rumah tersebut yang ia ingat adalah rumah orang tuanya. Tapi ibu yang ia anggap ibunya tidak mengingat dirinya, bahkan ayah yang ada di ingatannya telah tidak mengingatnya juga. Namun orang tua yang ia ingat tersebut mencoba mengatakan bangunan tersebut baru saja ia beli di tahun 2010. Godse terdiam dan terpaksa pergi dari rumah tersebut bersama Bali, supir taksi yang tadi mengantarnya. Lagi-lagi Godse meminta Bali menghentikan taksinya karena ia melihat wanita yang dulu sangat ia cintai. Godse mencoba menyapanya dengan sebutan Mahalaksmi, tapi wanita itu tidak mengaku bernama Mahalaksmi. Bahkan, ia mengatakan ini adalah kali pertama bertemu dengan Godse. Ia malah mengaku kalau ia bernama Manjula, seorang karyawan di salah satu perusahaan. Manjula pergi dari tempat itu dan tidak memedulikan Bose yang terus memanggilnya. Ibu Godse meminta putranya untuk kembali, tapi Godse malah mengatakan mereka adalah orang asing. Hal itu membuat kedua orang tua Godse menjadi sedih karena dianggap orang asing oleh putranya sendiri. Hingga mereka mengungkapkan kalau Godse sudah menikah dengan gadis yang sudah ditunangkan sebelum kecelakaan itu terjadi. Mereka menceritakan hubungan Godse dengan istrinya berjalan baik, bahkan mereka saling mencintai dan lebih sering menghabiskan waktu bersama-sama. Sarayu istrinya pun begitu menikmati kebersamaan mereka. Namun sepulang dari liburan mereka dihadang oleh beberapa orang yang tidak mereka kenal. Godse yang tahu mereka akan berbuat buruk kepadanya langsung meminta Sarayu untuk tidak keluar dari mobil mereka. Sementara Godse sendiri mencoba menghadapi orang-orang itu. Walau seorang diri, Godse mampu menghadapi mereka dengan mudah.
Namun tetap saja membuat Sarayu khawatir hingga ia memutuskan keluar dari mobilnya dan melihat Gotse menghadapi mereka. Hingga satu pukulan dari belakang mengenai tengkuk Gotse dan membuat Gotse tidak sadarkan diri. Ibu Gotse mengakhiri ceritanya dan mengatakan sejak kecelakaan itu Gotse mengalami koma selama 18 bulan. Sarayu tak lama datang menemui Gotse sambil tersenyum. Ia mencoba memeluk Gotse dan mengatakan sangat mengkhawatirkan dirinya. Gotse mengatakan ia tidak mengenalinya, tapi Sarayu menarik lengan Gotse dan masih ada tato bertuliskan namanya. Sakit kepala hebat tiba-tiba menyerangnya kembali hingga kedua orang tuanya dan Sarayu langsung menolongnya. Mereka pun langsung memutuskan untuk kembali ke Mumbai. Tapi di kediaman Nandini, tiba-tiba Nandini menjerit karena akan dilecehkan oleh pamannya sendiri. Ibu Nandini yang mendengar jeritan putrinya mencoba menolong. Hingga tiba-tiba Gotse muncul berniat meminta maaf karena selama ia di Hyderabad mengganggu ketenangan keluarga Nandini. Ibu Nandini terdiam, begitupun kedua orang tua Gotse. Tapi Gotse tahu ada yang tidak beres dengan keluarga Nandini yang mencoba mengancam paman Nandini yang memintanya untuk pergi dari rumah itu dengan cepat. Tapi Gotse menolak hingga tiba-tiba paman Nandini menyerang Gotse sampai darah keluar dari mulut Gotse dan mengenai wajah ibu Nandini. Saat Gotse tidak sadarkan diri, ibu Nandini menyebut Bose sebagai Gotse dan mengakuinya sebagai Bose putranya. Sambil menangis, ia mengungkapkan ia adalah Bose putranya. Semua yang mendengar hal itu terdiam, namun Bose yang tidak terima air mata telah keluar dari mata ibunya langsung menyerang pamannya. Tiba-tiba Manaju juga mengaku sebagai Mahalaksmi hingga membuat Bose menjadi sangat marah. Wali, nama dari paman Bose, mencoba melarikan diri. Tapi Bose tidak membiarkannya. Ia mencoba menghentikannya hingga Wali benar-benar ketakutan, bahkan ia tidak memberikan kesempatan untuk bisa membalas serangan Bose. Tiba-tiba orang yang dulu pernah membuat Bose tidak sadarkan diri hadir kembali dan mulai menyerang Bose. Tapi Bose kali ini tidak mau kalah lagi. Ia berusaha menyerang mereka semua tanpa ampun. Perkelahian yang terjadi membuat semua orang-orang jahat itu merasa ketakutan, terlebih Wali yang berulang kali mendapatkan pukulan dari Bose sama sekali tidak bisa membalas serangannya. Tak lama telepon Wali berbunyi dan Bose mengambil handphone tersebut. Ia tahu Kharut Bai yang merupakan Menteri Dalam Negeri terkejut ketika Bose yang menerima telepon itu. Mereka pun saling memaki di telepon hingga Kharut Bai melempar handphonenya ketika tahu Wali tewas di tangan Bose. Kharut Bai mencoba menyusun rencana untuk bisa menyingkirkan kembali Bose, hingga menggunakan kekuatan kepolisian untuk kepentingan mereka sendiri. Bose yang tahu akan hal itu telah menunggu mereka dan membuntuti mereka dengan menggunakan mobil yang sama. Setelah masuk ke iring-iringan mobil, Menteri Bali ikut masuk ke iring-iringan itu sesuai dengan instruksi dari Gose. Hingga iringan mobil tersebut terbagi menjadi dua, semua baru menyadari kalau Menteri telah menghilang dari penjagaan mereka. Kharut Bai terkejut ketika melihat Bose turun dari mobil yang sama persis dengan dirinya. Bose menelanjangi kesalahan Kharut Bai yang telah menghabisi Khan Dadas yang merupakan Perdana Menteri sekaligus ketua partai. Kharut Bai dengan sangat jahat menghabisinya dan membuat berita palsu kalau Khan Dadas telah tewas karena terkena serangan jantung. Ia sangat ingin menduduki kursi kepala partai hingga semua masuk dalam jebakannya dan semua anggota partai memilihnya sebagai kepala partai. Namun Bose yang merupakan anggota CBI tahu tentang hal ini dan mengungkapkan semuanya. Ia dan anggota CBI lainnya mendatangi kediaman Bharadwaja untuk menahannya. Tapi semua anak buah Bharadwaja mencoba menghentikannya. Setelah berhasil menghentikan mereka, Bose dan anggota lainnya mencoba memeriksa kediamannya dan mendapatkan semua bukti kejahatan Ramaya yang tahu tentang kejahatan Bharadwaja. Namun Ramaya menampik dengan bukti-bukti yang telah mereka dapatkan. Hingga kembali Bose menjadi marah dan mengancam karena orang-orang yang bekerja di kediaman Ramaya adalah anak buah Bose yang juga anggota CBI. Hingga ia berhasil mendapatkan SIM card bukti kejahatan Ramaya yang lain. Bose menembakkan satu peluru ke lengan dan beberapa peluru ke tubuh Ramaya hingga ia sudah benar-benar tidak berdaya. Bose dan temannya pergi meninggalkan tempat itu. Pertunangan Nandini dengan pria pilihannya membuat semua keluarga berkumpul dan bahagia melihatnya. Namun ada sedikit kesalahpahaman hingga membuat Bose mencoba menasihati semua orang yang ada di tempat itu. Mahalaksmi semakin terkesima melihat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Bose. Dan tanpa ragu lagi Mahalaksmi mengungkapkan kalau ia mencintai Bose dan siap untuk menikah dengannya. Bharadwaja yang sudah ada di posisinya mulai mendapatkan banyak proyek-proyek yang bisa menguntungkan dirinya. Proyek yang dulu ditolak oleh Khan Dadas karena dianggap merugikan masyarakat luas.
Kali ini ia dengan cepat bisa mendapatkannya. Bahkan ia pun menciptakan obat yang bisa mempercepat kematian pasien penyakit jantung hingga seolah-olah ia terkena serangan jantung, seperti yang dilakukan ke Candadas. Bose mendapatkan laporan ini dari atasannya hingga ia diminta untuk menyelidiki Candadas atas kematiannya. Bose mulai mempelajari dokumennya dan membawa beberapa timnya untuk bisa mendapatkan jawaban atas kematian Candadas. Namun semua data menunjukkan Candadas tewas akibat serangan jantung, bahkan rekaman kamera pengawas tidak ada yang mencurigakan. Namun melihat kondisi kematian Candadas, Bose mencurigai ada yang tidak beres karena ada ketakutan di mata Candadas. Hingga akhirnya Bose mendapatkan sebuah rekaman kamera pengawas yang sebenarnya, karena rekaman yang telah ia pelajari sebelumnya telah dihack oleh pihak asing. Hacker yang berhasil ditangkap itu mengakui kalau ia yang telah melakukan semua kebohongan tersebut yang didalangi oleh Ravinder, putra Candadas sendiri. Hingga ia memberikan pelajaran kepada Ravinder dan mengejutkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bharadwaja terkejut ketika tahu Bose mulai mengacaukan rencana mereka. Bahkan kepala rumah sakit yang ikut terlibat mulai ketakutan dan membuat mereka memanggil hacker yang berasal dari luar negeri untuk memberikan mereka peluang agar lolos dari ini semua hingga meminta mereka untuk menembus sistem keamanan komputer milik Bose di CBI. Namun mereka menemukan cara baik bila Bose tewas atau menghilang, file tersebut tidak akan bisa dibuka. Hal itu menginspirasi Bharadwaja untuk membuat rencana khusus untuk Bose. Bose yang libur dari pekerjaannya memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya. Namun mereka tidak menyadari bahaya mengancam mereka hingga mobil mereka diserang oleh orang-orang tidak dikenal. Bose mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Namun orang-orang yang merupakan penduduk asli hutan tersebut mampu dengan cepat mengambil senjata Bose dan menyerangnya secara gerilya. Hingga membuat Bose kesulitan menghadapi mereka karena berulang kali ia terjatuh di tempat itu. Bose yang mengalami deja vu mampu dengan cepat mengendalikannya dan membalas serangan mereka. Namun di sela-sela perkelahiannya, Mahalaksmi dan keluarganya yang lain ditodong oleh orang-orang tersebut hingga satu pukulan berhasil mengenai Bose di bagian tengkuk dan Bose berhasil diikat oleh mereka. Tak lama Ravinder tiba dan menghantam Bose berulang kali di bagian kepala. Bharadwaja yang mendengar cerita Bose tertawa. Ia melanjutkan kalau setelah Bose tidak sadarkan diri, ialah yang menyuntikkan obat andalannya di tubuh Bose, sama dengan yang ia lakukan kepada Candadas. Namun pihak rumah sakit menolaknya karena mereka takut akan sumpah yang mereka miliki. Namun ancaman pun diberikan kepada dokter yang menangani Bose karena Bharadwaja takut database kejahatannya disebar oleh Bose. Bharadwaja juga meminta orang-orangnya untuk mengancam semua keluarganya. Namun belum juga melakukan hal yang mereka rencanakan, Bose dinyatakan meninggal dunia dan tiba-tiba bangkit kembali. Hingga dengan cepat Bharadwaja menciptakan permainan Gotse untuk mengacaukan ingatan Bose. Namun semua sia-sia karena ibu Bose mengungkap semuanya. Bose yang tahu semua ini berjanji akan meneruskan semua misinya yang tertunda dan mengalihkan permainan ini menjadi permainannya. Bose langsung meninggalkan tempat tersebut. Keluarga Bose menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan keluarga Gotse terpaksa mengikuti keinginan Menteri Kesehatan karena ia mau putra mereka bisa diselamatkan. Karena keadaan ekonomi yang memaksa mereka tidak mampu mengobati putra mereka, dengan cepat mereka meminta maaf untuk kesalahan yang telah mereka lakukan, termasuk Sarayu. Namun tanpa diduga, Mahalaksmi yang menahan cemburunya tidak bisa lagi mengendalikannya hingga ia meracau dan meminta Saraju untuk menjauhi Bose yang merupakan calon suaminya. Berita kematian Candadas yang tidak wajar pun sampai ke pemberitaan. Bharadwaja terkejut melihat berita tersebut. Ia mencoba menyusun rencana lain untuk bisa menyingkirkan Bose lagi. Bahkan kini Bose menelanjangi Bharadwaja dengan proyek Tuan Banner yang ditanganinya. Karena dengan tangan Bharadwaja lah yang telah memberikan penderitaan kepada rakyat yang tidak mau menjual tanahnya. Namun Bharadwaja meminta Bose untuk tidak senang dulu karena kejutan telah ia siapkan. Bose mulai mengalami keanehan pada dirinya sendiri, hingga ia memberanikan diri membuka bagian tubuhnya dan menemukan sebuah chip tertanam di bagian perutnya. Bharadwaja yang mengira masih bisa mengendalikan Bose tidak tahu kalau Bose berhasil mengeluarkan chip tersebut dari tubuhnya. Hingga ia terkejut ketika Bose masih bisa menelponnya dan mengancamnya. Bharadwaja benar-benar di bawah permainan Bose hingga ia mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Bose. Kekacauan pun timbul akibat Bose hingga Bharadwaja kehabisan akal untuk bisa menyingkirkan Bose. Bahkan ia sendiri ketakutan ketika melihat orang-orangnya berhasil dilumpuhkan dengan cepat oleh Bose.
hingga ia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dengan ketakutan di dirinya. Bose yang bisa dibawa menggunakan helikopter pun bisa melepaskan diri dan kini ia malah melarikan diri ke arah rel kereta api dan mengancam dirinya seolah-olah ia akan bunuh diri. Bharadwaja benar-benar ketakutan saat melihat Bose terhantam kereta api, namun ia terkejut ketika Bose selamat dan Bose mendapatkan dukungan dari CBI Delhi karena mereka telah menerima chip rahasia yang diberikan Bose sebelumnya. Bharadwaja mulai menyadari kesalahannya hingga meminta anak buahnya untuk menyingkirkannya. Namun semua sia-sia karena semua anak buahnya tidak berkutik menghadapi Bose. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka dibekuk oleh CBI Delhi dengan bukti-bukti yang ada. Bharadwaja langsung terkena serangan jantung yang ia ciptakan sendiri, tapi tiba-tiba Bose muncul karena tahu permainan yang diciptakannya. Hingga dengan tangannya sendiri ia menyeret Bharadwaja untuk bertanggung jawab atas semua kesalahan yang telah dilakukan olehnya kepada Kandadas. Namun Bharadwaja tidak terima dan mencoba menembak Bose, dan melihat hal itu Bose langsung menembak mati Bharadwaja dan menganggap misinya selesai. Hingga ia meminta agar masyarakat memilih menteri yang bijaksana dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Lion. Bharadwaja yang begitu jahat menyusun siasat untuk Bose akhirnya mendapatkan ganjaran dari kejahatan yang ia lakukan. Bose akhirnya mampu memberikan hukuman yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh Bharadwaja. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum.